kita semua. Sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini sebelum kami memaparkan hasil diskusi kelompok kami akan membuka dengan 3 sesi. Sesi pertama perkenalan nama, sesi kedua tanya jawab, sesi ketiga penarikan kesimpulan. Waktu selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Skolastika Sada. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rumani Asya, saya sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama lengkap saya Belanda Desti. Perkenalkan, nama saya Maria Adina Goyo. Perkenalkan, nama saya Maria Fernandiri. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Karnature. Perkenalkan, nama lengkap saya Yudita Tripunia Auliano. Jadi baik, sesi pertama kami tutup. Sesi selanjutnya pemaparan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi dari pertemuan pertama, identitas artikel. Nama penulis Yasika Maria Andi Nafsia, Teodika Olomir, tahun terbit 2025. Judul artikel. Nama jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, volume 13 nomor 1 tahun 2025, halaman 80 sampai 83. Tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai penulis? Mengembangkan aplikasi game edukasi virtual, puzzle yang terintegrasi dengan budaya lokal Mada atau Madura, untuk memberikan kontribusi inovatif di bidang pengembangan media belajar anak usia dini, terutama dalam menjembatani kesenjangan antara potensi budaya lokal dan penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak. Rumusan masalah atau pernyataan penelitian. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan aplikasi virtual puzzle berbasis budaya lokal Nada atau Madura untuk anak usia dini. Yang kedua, apakah aplikasi yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran? Yang ketiga, apakah menggunakan aplikasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini? Latar belakang masalah yang diangkat. Yang pertama, kurangnya media pembelajaran kontekstual yang berbasis budaya lokal sehingga pembelajaran menjadi kurang relevan dengan lingkungan anak dan kurang optimal dan menstimulasi kemampuan kognitif anak usia dini. Yang kedua, alasan pentingnya penelitian. Penelitian ini penting karena anak usia dini membutuhkan media pembelajaran yang menarik, kontekstual, dan sesuai dengan lingkungan budaya, agar kemampuan kognitif dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, kondisi atau fenomena yang melatar belakangi. Di lapangan, pembelajaran masih kurang mengintegrasikan budaya lokal seperti budaya Mada, sehingga anak kurang mengenal budaya sendiri dan proses belajar menjadi kurang bermakna. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang kurang inovatif menyebabkan stimulasi perkembangan kognitif anak belum maksimal. Jenis penelitian atau kualitatif dan kuantitatif, mixed atau campuran kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif dari kritik, saran, wawancara, dan observasi. Analisis kuantitatif menggunakan skala Likert atau angka yang menghitung rata-rata. Yang kedua, objek penelitian. Aplikasi permainan edukatif virtual puzzle berbasis budaya lokal Nada atau Madura. Yang kedua, fokus pada peningkatan kognitif anak. Yang berikut teknik pengumpulan data. 1. Observasi atau melihat proses pembelajaran anak. 2. Wawancara dengan guru dan orang tua.
kuesioner atau angket untuk ahli dan penggunaan. 4. Instrumen atau instrumen uji coba aplikasi saat anak menggunakan teknik analisis data, kualitatif dari saran, kritik dan hasil wawancara untuk melihat kelayakan dan perbaikan produk. Yang kedua, kuantitatif menggunakan skala Likert seperti 1 sampai 4. Ketiga, menghitung rata-rata atau skor dari penilaian ahli dan hasil uji coba. Yang terintegrasi dengan budaya lokal layak digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Aplikasi tersebut dinilai mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini serta mendukung kelestarian budaya lokal. Data atau fakta penting yang dihasilkan. Penilaian dari ahli materi 4,60 sangat baik. Penilaian dari ahli desain aplikasi 4,35 sangat baik. Penilaian dari ahli bahasa 4,48 sangat baik. Uji coba kepada guru 4,49 sangat baik. Uji coba kepada siswa 4,54 sangat baik. Semua hasil menunjukkan kategori sangat baik sehingga aplikasi dinyatakan efektif digunakan. Aspek penting dalam proses belajar anak-anak mengalami perkembangan pesat terutama pada golden age sehingga stimulasi dari orang tua dan guru sangat berpengaruh. Hasil yang bisa diinterpretasi adalah bahwa kemampuan seperti berpikir, memecahkan masalah, dan mengingat berperan besar dalam keberhasilan belajar anak. Keterkaitan dengan teori atau penelitian sebelumnya, isi teks mengacu pada beberapa penelitian misalnya Putra, Sautan, dan lain-lain yang menegaskan bahwa perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, pemrosesan informasi dan kreativitas. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan kognitif seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak berkembang melalui tahapan berpikir tersebut. Juga relevan dengan pandangan Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial atau orang tua dan guru dalam perkembangan kognitif. Argumen penulis berargumen bahwa satu, perkembangan anak harus dipahami oleh orang tua dan guru karena menjadi dasar dalam merancang pembelajaran. Yang kedua, fokus pada perkembangan kognitif sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses berpikir dan keberhasilan belajar. Yang ketiga, oleh karena itu diperlukan stimulasi yang tepat dan lingkungan yang mendukung agar kemampuan kognitif anak perkembangan optimal. Isi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi